Seorang pemotor wanita yang membonceng dua anaknya dibuntuti pemotor pria di Jalan Sepakat 2 Cilangkap, Jakarta Timur. Saat kondisi jalan sepi, pelaku yang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor ini menyalip korban kemudian merampas tas korban. Warga sempat berdatangan saat korban berteriak minta tolong, namun pelaku sudah melarikan diri. Peristiwa ini terjadi saat korban baru saja menjemput anaknya pulang sekolah. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan tas berisi ponsel dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. CCTV merekam aksi jambret di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Coba perhatikan orangnya. Pelaku merampas telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi. Korban sempat mengejar namun tak berhasil menangkap pelaku. Kasus penjambretan ini telah dilaporkan ke polisi. Korban bersama pengurus RW juga membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi pelaku. Merasa ada keamanan, dikira ada keamanan, katanya jambret gitu. Yang hilang apa, Pak? HP. HP senilai berapa, Pak, kalau boleh? Waduh, nilainya kurang monitor juga. Belum ada kemajuan, mereka bikin sayembara. Korban pun berharap pelaku jambret bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi dua pelaku curanmor di Jalan Rukun Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Mereka beraksi saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Setelah merusak gembok pintu gerbang, pelaku mengangkat salah satu ban motor agar bisa dibawa ke depan. Setelah itu dengan leluasa mereka merusak kunci kontak motor dan membawa kabur sepeda motor. Selang 1 jam kemudian, pelaku kedua yang disinyalir merupakan komplotan yang sama ini pun masuk dan membawa kabur sepeda motor lainnya. Selang 1 jam, sekitar 1 jam setengah, sekitar 1 jam 23, itu ada maling kedua, entah itu orang sama, tapi entah sama atau beda, tapi bajunya berbeda. Yang pertama itu pakai jaket orange, yang kedua itu pakai jaket hitam. Korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisian dan berharap pelaku bisa segera tertangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sejumlah rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Timur yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga juga nampak bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya untuk membantu proses pemadaman. Menurut petugas damkar, sedikitnya 5 rumah terbakar dalam peristiwa kebakaran ini. Namun belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Objeknya rumah dan materialnya memang bahan-bahannya mudah terbakar karena untuk bangunan itu banyakkan terbuat dari briket. Ya, 5 rumah yang ada di kawasan padat penduduk di Keramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Jumat dini hari. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani. Selamat pagi, Jen. Bagaimana situasi terkini di lokasi kebakaran dan bagaimana kondisi korban kebakaran? Selamat pagi Syafa, Bayu dan juga pemirsa. Ya, untuk saat ini kondisi rumah yang terbakar di kawasan padat penduduk di Keramat Jati, Jakarta Timur saat ini memang sudah ludes habis terbakar. Dan kalau untuk kondisi dari korban terdampak yang rumahnya terbakar saat ini sudah diungsikan atau sudah mengungsi di musola di dekat lokasi kebakaran. Nah, ini dia Bayu, Syafa dan juga pemirsa. Saya akan tunjukkan kepada Anda bersama juru kamera Ade Supriyatna. Ini dia kondisi salah satu rumah yang terbakar, habis terbakar dilahap oleh si jago merah tadi sekitar pukul 12:30 pagi dini hari yang
membakar ada setidaknya 5 rumah ya, di mana 5 rumah ini kalau dihitung ini ada rumah di bagian lantai 1, kemudian ada 2 rumah yang berada di lantai 2, kemudian ada 3 rumah yang berada di lantai 1 dengan total 5 rumah. Dan kalau tadi berdasarkan keterangan dari salah satu korban terdampak yang rumahnya juga habis terbakar, ini memang dari pemadam kebakaran sendiri sudah langsung cepat datang untuk menangani, untuk memadamkan api yang membakar rumah padat penduduk yang ada di sini. Dan kalau saya boleh eksplor lagi, memperlihatkan lagi lebih banyak, ini dia warga sekitar yang juga pada saat terjadinya kebakaran juga membantu bergotong royong untuk memadamkan api yang membakar beberapa rumah yang ada di sini. Nah, mungkin saya akan tanya salah satunya Bapak. Bapak, selamat pagi Bapak. Boleh minta waktunya sedikit? Ya. Bapak dengan siapa namanya Pak? Buyung. Pak Buyung. Pak Buyung ini apakah salah satu korban terdampak yang rumahnya terbakar juga? Iya. Iya. Ini rumahnya yang sebelah mana Pak? Yang di dalam itu Mbak. Oke. Nah ini mungkin ada anggota keluarga lain juga Pak yang sedang bersama Bapak? Alhamdulillah sih ponakan-ponakan pada tadinya ke Rawasari. Rumah sini kan yang nempatin adik saya. Jadi adik saya sama anak-anaknya bertiga. Pada hari ini sore tadi dia ke rumah neneknya di Rawasari. Jadi nggak ada orang di rumah. Cuman biasanya kalau dia ke Rawasari saya yang nempatin malam di sini. Oke. Ini kalau dilihat tangannya sepertinya luka ya Pak. Ini karena tadi saat kebakaran ya Pak? Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak? Iya, tadi pas kebakaran itu saya mencoba memadamkan api. Rupanya nggak sampai juga gitu ya. Akhirnya udah ada kayu yang jatuh sampai kena tangan, apinya sampai kena ini sedikit lah, karena makin besar akhirnya saya keluar. Nah, mungkin kalau untuk penyebab kebakarannya sendiri apakah sudah diketahui Pak sekarang Pak? Kalau saya tasir koslet, soalnya saya pulang tadi 9:30, saya ngecek rumah nggak ada masalah, sampai jam 12 juga. Saya ngecek rumah, pulang nggak ada masalah. Cuman memang saya kan kalau tidur saya sampai jam 2 gitu. Sehari-harinya saya di depan musola, balik nunggu ojekan gitu. Nah kalau jam 3 jam 2:30 saya baru pulang. Ini kebetulan saya tadi belum pulang. Jadi pas dengar dari anak-anak ada kebakaran makanya saya lari. Nah ini mungkin setelah rumahnya habis terbakar, mengungsi di mana ini Pak? Kalau buat sementara ponakan adik saya di musola. Kalau Bapak sendiri? Kalau saya sendiri ya karena masih warga sini, kemana aja mungkin bisa numpang gitu. Oke, nah mungkin ini Pak sedikit mohon maaf, ini kan rumahnya habis terbakar, mungkin ada harapan untuk bantuan atau apa? Iya, harapannya ada bantuan dari siapa aja lah yang bisa membantu. Soalnya kalau buat ngebangun lagi memang nggak punya dana dan nggak ada biaya. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. Iya, terima kasih. Nah itu dia Syafa, Bayu dan juga pemirsa. Memang di sini cukup ramai ya, karena kalau kami pantau sejak tadi memang api sudah membakar sekitar pukul 1 dini hari. Kemudian warga sekitar yang ada di sini kemudian keluar rumah dan juga membantu dan juga terjaga sampai pagi hari ini. Dan seperti tadi juga sudah disebutkan, beberapa korban terdampak juga sudah diungsikan ke musola terdekat yang ada di dekat lokasi kebakaran. Sementara itu Syafa dan Bayu. Ya, terima kasih Jen Cahyani langsung dari Kramat Jati, Jakarta Timur.